Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak dirasa ya teman-teman, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-9. Wow, sudah berjalan sudah lebih 50%. Saya harap kawan-kawan mampu untuk mengikuti materi ini dengan baik, terutama materi yang sebelum-sebelumnya. Karena ini sudah masuk ke materi inti lainnya, risiko kredit. Materi ini saya bagi menjadi 3 bagian agar kawan-kawan mampu untuk memahaminya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Nah, sekarang ini teman-teman di industri perbankan itu terjadi persaingan yang sangat ketat. Kita memang tidak terlalu sebagai orang awam itu tidak terlalu melihat secara kasat mata, namun ketika kita berada di sisi mereka itu sangat-sangat ketat. Nah, bersaingnya itu dalam sisi apa? Inovasi-inovasi produk dan layanan jasa perbankan. Coba lihat. Hampir setiap bank itu tiap bulan, kalau boleh saya bahasakan, itu produk-produknya itu berubah-berubah, walaupun sebenarnya masih dalam core yang sama. Pertanyaan kemudian, kenapa sampai dia harus berinovasi produk? Nah, kalau kita tinjau dari sisi marketing atau pemasarannya, ya kalau kita tidak berinovasi, maka kita akan ditinggalkan oleh ditinggalkan oleh pesaing. Yang kedua, kita akan ditinggalkan oleh nasabah kita. Karena nasabah itu sebenarnya dia hanya melihat satu, bagaimana produk-produk itu mampu untuk pertama menjawab kebutuhannya, mampu memenuhi kebutuhannya, dan memudahkan atau tidak. Nah, seperti sekarang di zaman COVID ini, coba lihat kawan-kawan, hampir semua bank itu dia betul-betul berubah 360 derajat. Produk-produk kalau kita mau buka rekening itu tidak perlu lagi datang ke kantor. Ada beberapa bank itu yang langsung saja via face to face, via video call dengan customer service-nya itu sudah bisa langsung buka rekening, ya kan? Karena kita protokol COVID-nya masih dijalankan, menghindari kerumunan, social distancing, maka sekarang ada beberapa bank itu sudah langsung membuka rekening. Seperti saya kemarin buka rekening di satu bank, cukup dengan video call dengan customer service-nya. Download dulu aplikasinya, kemudian saya isi data-datanya, baru kemudian saya video call dan rekening saya sudah jadi. Nah, itu dia maksud saya, karena ketat sekali persaingan, makanya dituntut inovasi. Siapa yang tidak berinovasi maka dia akan ketinggalan. Oke? Nah, karena begitu ketatnya dan inovasi produk-produk dasar, maka masalah di industri perbankan itu sangat kompleks, teman-teman. Nah, karena kompleksnya permasalahan tersebut itu, karena mereka selamanya dituntut untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan industri. Seperti yang saya bahasakan tadi di awal, bahwa kalau dia tidak berinovasi, kalau dia tidak meningkatkan layanan, dia akan ditinggalkan oleh pesaingnya, dia akan ditinggalkan oleh customernya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan, maka sangat diperlukan inovasi-inovasi produk dan inovasi-inovasi layanan pada industri perbankan. Nah, tentu saja jika kita ingin meningkatkan kinerja dan pertumbuhan industri perbankan, maka sudah pasti akan muncul risiko-risiko. Oke? Nah, risiko itu teman-teman tidak akan bisa pernah terpisahkan dalam hidup manusia, walaupun kecil. Risiko itu tidak akan pernah bisa hilang. Risiko hanya kita eliminir, kita manage. Kembali ke industri perbankan. Karena meningkatkan kinerja dan pertumbuhan industri perbankan itu sangat rentan dengan risiko, maka dibutuhkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance, atau biasa kita sebut GCG. Sekali lagi, karena risiko-risiko itu pasti akan muncul dari tingginya harapan stakeholder tentang peningkatan kinerja dan pertumbuhan industri perbankan, maka kita dekati dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance, yang mengatur tentang aktivitas perbankan
Nah, aktivitas perbankan itu mencakup aktivitas operasional dan aktivitas non-operasional. Sekali lagi, prinsip-prinsip GCG itu kita dekati di aktivitas perbankan, aktivitas yang operasional maupun aktivitas yang non-operasional. Oke? Ini adalah pendahuluan dari materi ini. Risiko. Risiko itu adalah kejadian potensial atau anticipated dan unanticipated. Yang kita antisipasi maupun yang kita sama sekali tidak terantisipasi. Nah, itu berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Yang namanya risiko itu adalah antisipasi dan unanticipated. Dia berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Nah, ini berdasarkan Surat Edaran BI nomor 521 tahun 2003 perihal penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Nah, risiko itu seperti saya bahasakan tadi itu tidak akan pernah bisa hilang. Walaupun cuma sekecil biji zarah pun itu risiko pasti ada. Nah, risiko itu harus diapakan? Harus kita manage, harus kita kelola. Nah, caranya dengan manajemen risiko. Nah, diturunkan lagi tentang bagaimana kita mampu mengidentifikasi. Kita identifikasi, kita cari tahu dulu risiko apa yang bakal terjadi jika kita melaksanakan sebuah tindakan yang diantisipasi atau tidak terantisipasi. Kemudian risiko itu apakah kita bisa ukur dan apakah kita bisa nilai. Oke, itu dari prinsip manajemen risiko. Kemudian tujuannya apa? Untuk meminimalkan efek negatif risiko terhadap hasil keuangan dan modal bank. Risiko yang kita nilai dari sebuah kegiatan operasional dan non-operasional bank seharusnya bisa kita minimalkan karena kita sudah antisipasi sebelumnya. Kecuali kalau COVID ini betul-betul kita unanticipated. Betul-betul tidak bisa kita antisipasi. Jadi wajar saja banyak sekarang bank yang berkurang dia punya tingkat pendapatan, modalnya berkurang karena biaya operasionalnya sangat tinggi, belum lagi berkurang pendapatan bunga yang masuk dari nasabah. Nah caranya bagaimana untuk meminimalkan efek negatif? Kita pindahkan itu resiko, kemudian kita mitigasi, kita palang resiko, kemudian kita kurangi dampak negatifnya. Oke? Kemudian kita menerima atau full atau sebagian dari konsekuensi risiko itu sendiri, kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan nanti untuk lebih jelasnya nanti akan dapat di mata kuliah semester 7 kalau tidak salah di manajemen risiko. Ini saya hanya mengantar. Karena kalau kita belajar risiko kredit tanpa kita tahu induknya itu manajemen risiko, tidak bakalan bisa kawan-kawan pahami. Jadi ini adalah pengertian risikonya. Jadi cara untuk meminimalkan efek negatif itu adalah kita pindahkan risikonya, kita mitigasi, kita kurangi, atau kita terima sebagian atau konsekuensi risiko. Sekarang MR itu manajemen risiko ya. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa sebenarnya manajemen risiko itu sangat penting. Semakin sering terjadi kerugian pada lembaga keuangan atau ya contohnya kredit bermasalah, uang nasabah dibawa lari, jaringan bermasalah, selamanya ATM terpotong dananya baru uang tidak keluar. Maka penting sekali itu penerapan manajemen risiko. Kemudian karena banyak produk dan jasa yang mirip satu dengan yang lainnya di antara lembaga keuangan. Nah, itu akan kita berdampak terhadap risiko pasar dan risiko manajemen. Perkembangan layanan dengan penggunaan teknologi sering berpengaruh pada sistem layanan. Nah, ini masalah-masalah IT. Yang tadi saya bilang di awal. Banyak transfer uang tidak sampai, putus jaringan di tengah jalan, ke ATM sering offline. Nah, itu maka dibutuhkan manajemen risiko. Oke? Nah, apa manfaat dari penerapan manajemen risiko? Yang pertama, dapat meningkatkan komunikasi antara Dewan Komisaris dan manajemen. Komisaris maunya A. Berarti manajemen harus mampu untuk menjawab. Jadi komisaris bilang, jangan terlalu sering offline itu mesin antrianmu atau mesin ATM-mu ya. Oke, kalau begitu manajemen bagaimana cara untuk menjawab apa yang diinginkan oleh komisaris dia. Kemudian mendukung penggunaan sumber daya secara efektif. Jadi kita harus menggunakan sumber daya jangan terlalu banyak. Karena biasa juga kita risikonya terlalu tinggi.
Kemudian mendukung adanya perbaikan. Ya, ini juga. Percuma kalau kita investasi di barang tapi kita tidak ada namanya biaya operasional. Tidak ada gunanya. Kan hanya bagus di awal. Tidak ada perbaikan yang terus-menerus. Ketika perbaikan yang terus-menerus itu akan muncul biayanya. Mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian memberikan jaminan kepada stakeholders. Kemudian serta memberikan suatu kesempatan baru dapat dicapai dengan probabilitas sukses yang lebih besar. Ini adalah manfaat dari manajemen resiko. Nah, di dunia perbankan itu apa risiko-risiko yang dihadapi? Penyaluran dana yang salah sasaran. Banyak ini. Kita kreditnya untuk pembiayaan si A, ternyata si B larinya ke pembiayaan C. Kita ingin nasabah maunya modal kerja, kita kasih investasi. Nah, itu kalau salah sasaran. Dan ketika sudah salah sasaran, yakin dan percaya kredit bermasalah, tinggal menunggu waktu. Ini ada api dalam sekam ini kalau kayak begini. Nah, kinerja SDM yang buruk. Nah, ini SDM yang tidak mau berubah. Dia tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Dia harus mampu berevolusi, mengikuti perkembangan zaman. Jangan pengetahuannya yang dia jago 10 tahun yang lalu, belum tentu dia jago di pengetahuan yang sekarang. Sekarang ini mungkin orang harus kuasai IT. Di era 4.0 itu IT. Ya kalau orang tidak kuasai IT, ya siap-siap aja Anda akan diganti. Karena kinerja Anda pasti akan buruk. Nah, kondisi perekonomian makro yang buruk. Nah, ketika kondisi makro ekonomi yang bergejolak, yang buruk, yang seperti sekarang kan, seluruh di dunia ini kan bergejolak ekonominya, otomatis kita juga, industri keuangan itu pasti akan berdampak. Mau langsung mau atau tidak langsung, pasti akan berdampak. Kemudian persaingan semakin ketat antar lembaga perbankan, sudah jelas. Nasabah hanya, ibaratnya kalau kue, nasabahnya hanya itu saja. Ya, di dalam satu wilayah tinggal kita saling bagaimana istilahnya bekerja supaya mampu untuk mengambil nasabah-nasabah yang cuma seonggok kue itu. Nasabah, pertumbuhan nasabahnya sedikit kok. Yang mampu untuk menjadi nasabah itu juga sedikit. Nah, bank semakin banyak. Ya otomatis ya siap-siap saja siapa yang kuat dia yang menang. Sebenarnya ini kan sudah hukum persaingan bebas. Dan kemudian karena perkembangan teknologi. Ini suka tidak suka, mau tidak mau, era 4.0 adalah era bagaimana kita menggunakan teknologi. Nah, beberapa contoh risiko yang pernah terjadi ini, Bang Benny itu LC fiktif, letter of credit ya, jadi orang pesan barang dari luar negeri itu fiktif. Kerugiannya 1,7 triliun di zaman itu ya. Di Bank BRI, cash kolateral kredit, kerugian 297 M. Itu kredit dengan agunan kas ya, tabungan, deposito atau gironya itu fiktif. Nah, Bank Mandiri, deposito fiktif, kerugian hampir 39-nya, dan lainnya. Ini contoh saja saya browsing dari Google. Jadi saya bukannya saya ingin mendiskreditkan suatu bank, tapi ini adalah fakta, ini sudah. Jadi saya tunjukkan saja. Jadi sama sekali tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan bank-bank yang ada, terutama yang ada di layar ini. Nah, risiko-risiko apa yang dialami dan mungkin akan terjadi di perbankan menurut Bank Indonesia? Yang pertama, ada risiko kredit. Itu saya bold dan saya kasih warna merah. Itu adalah peringkat pertama. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko operasional. Yang kelima, risiko kepatuhan. Yang keenam, risiko strategis. Yang ketujuh, risiko reputasi. Yang kedelapan, risiko hukum. Oke? Nah, ini semua kawan-kawan akan diterima di mata kuliah manajemen risiko bank. Nah, untuk kali ini karena kita pokok bahasan risiko kredit, saya akan mengambil risiko kredit untuk dibahas kali ini. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kawan-kawan di mata kuliah semester 7 kalau tidak salah itu tentang risiko bank. Semua ini akan dibahas. Oke? Jadi terima kasih, kita sudah sampai di slide yang terakhir dari pertemuan pertama tentang manajemen risiko kredit. Saya harap kawan-kawan bisa mampu mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.